Selamat berjumpa kembali anak-anak di pembelajaran daring kita pada pertemuan kali ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pembelajaran matematika kita kali ini, kita akan membahas tentang pembagian pecahan, yaitu pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Di mana pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Namun pada pertemuan ini, kita akan lanjutkan di pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Maka dari itu, penting kalian untuk mengingat terlebih dahulu bagaimana konsep pembagian pecahan. Nah, langsung saja, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Siapkan alat-alat belajarnya, dan selamat belajar. Pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Langkah pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran dapat diselesaikan dengan cara berikut ini. 1. Masing-masing pecahan campuran diubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Dan yang kedua, bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Gantilah bilangan pembagi dengan kebalikan bilangan kedua. Jadi hampir sama dengan pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Jadi yang pecahan campuran diubah dulu menjadi pecahan biasa. Nah, untuk lebih memantapkan, mari kita lakukan dengan latihan soal. Silakan disimak bagaimana cara penyelesaian hitung pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran melalui latihan soal berikut ini. Kita akan awali dengan satu contoh soal. Dimana contoh soalnya adalah 2/3/4 dibagi 1/1/5. Jadi 2/3/4 dibagi 1/1/5. Keduanya merupakan pecahan campuran. Nah, bagaimana penyelesaiannya? 2/3/4 dibagi 1/1/5. Tentu kita harus mengingat langkah pertama, di mana langkah pertama berbunyi masing-masing pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Nah, sehingga 2/3/4 ini kita ubah dahulu menjadi pecahan biasa. Demikian juga dengan 1/1/5. Tentu kalian masih ingat bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya sebagai berikut, yaitu 4 kali 2 tambah 3/4. 4 kali 2, 8 tambah 3, 11/4. Sehingga 2/3/4 pecahan biasanya adalah 11/4. Bagi. Nah, lanjut 1/1/5 dijadikan pecahan biasa juga. Caranya sama. 5 kali 1 tambah 1/5. 5 kali 1 tambah 1/5. Jadi 5 kali 1 adalah 5 tambah 1, 6/5. Jadi 1/1/5 itu menjadi 6/5. Nah, jadi kedua pecahan itu sudah kita ubah menjadi pecahan biasa. Berikutnya kita ingat langkah kedua, yaitu bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Gantilah bilangan pembagi, jadi ini bilangan pembagi, dengan kebalikan bilangan kedua. Ini kebalikannya. Nah, sekarang kita ubah dulu pembagiannya menjadi perkalian. Jadi 11/4 itu tetap. Kemudian pembagian kita ubah menjadi perkalian. Nah, kemudian kalikan dengan kebalikan bilangan kedua. Nah, ini kebalikan dari 6/5 adalah 5/6. Sehingga 11/4 kali 5/6. Ini jadinya sekarang. Berikutnya kita bisa menyederhanakan apabila ada yang bisa disederhanakan. Kalau kita perhatikan di sini
tidak ada yang bisa kita sederhanakan. 5 dan 6 tidak bisa ini. 11 bagi 4 juga tidak bisa. 11 36, 11 bagi 6 juga tidak habis dibagi. Sehingga tidak ada yang bisa disederhanakan. Yang bisa kita lakukan adalah mengalihkan pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Sehingga 11 kali 5 itu hasilnya adalah 55 per 4 kali 6 24. Sampai di sini ini belum sederhana karena pembilang lebih besar daripada penyebut. Maka harus kita sederhanakan. Jadi 55 dibagi 24. Ini tentunya tidak habis. Jadi dia akan hasilnya dapat 2, sisa lagi 7 per 24. Sehingga menjadi pecahan campuran 27 per 24. Nah, demikian untuk contoh yang pertama. Semoga bisa dipahami tentang langkah-langkah dalam pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Jadi penting sampai di sini, jika pembilangnya lebih besar daripada penyebut hasilnya, maka kita harus sederhanakan. Jadi ini 55 dibagi 24. Anak-anak bisa mengingat kembali langkah dalam mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Baik, kita akan lanjut ke contoh soal kedua. Nah, selanjutnya kita akan coba dengan contoh soal yang kedua. Soalnya adalah 2 1/3 dibagi 10 1/2. Bagaimana penyelesaiannya? Jadi langkah pertama harus kita ingat, yaitu ubah dahulu. Jadi kita ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Jadi 2 1/3 dijadikan pecahan biasa, 10 1/2 juga dijadikan pecahan biasa. Nah, 2 1/3 ketemu pecahan biasanya adalah, tentu kalian tahu ya, 7/3. 3 kali 2 6 tambah 1 7/3. Dibagi, masih tetap kita tulis dibagi. Kemudian 10 1/2 dijadikan pecahan biasa. Ayo tebak berapa? Ya, benar sekali. Itu hasilnya adalah 21/2. 2 kali 10 20 tambah 1 21/2 ini hasilnya. Nah, sampai di sini jadi kedua pecahan campuran tadi sudah berubah menjadi pecahan biasa. Nah, berikutnya kita lihat langkah kedua, yaitu bentuk perkalian diubah menjadi, bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian, ya. Pembagiannya diubah menjadi perkalian, sehingga 7/3 masih tetap. Nah, pembagiannya kita ubah ke perkalian sekarang, kali. Nah, 21/2 kita tulis di sini kebalikannya. Kebalikan dari 21/2 adalah 2/21. Nah, sampai di sini kita lihat dulu, adakah dua kelompok ini yang bisa disederhanakan? Ada yang tahu yang mana bilangan yang bisa kita sederhanakan? Ya, benar sekali. Yang bisa kita sederhanakan adalah bilangan 21 dan 7. Karena ini kalau kita bagi habis ya, keduanya ini sama-sama dibagi 7. 7 dibagi 7, 21 juga dibagi 7, itu habis. Kalau 3 dan 2 ini tidak habis. 2 dan 21 juga tidak habis. 7 dibagi 3 juga tidak habis. Jadi yang habis ini adalah 7 dan 21 ini sama-sama dibagi 7. Sehingga 21 dibagi 7 itu hasilnya adalah, ya benar sekali, 3. Kemudian 7 juga dibagi 7, hasilnya adalah 1. Nah, sehingga pecahan yang tadi sudah lebih sederhana sekarang. Nah, sekarang 7-nya sudah berubah menjadi 1 ini, dan 21-nya juga sudah berubah lebih sederhana menjadi 3. Tinggal kita kalikan sekarang pembilang kali pembilang, 1 kali 2 per penyebut kali penyebut, 3 kali 3. 1 kali 2 hasilnya adalah 2, 3 kali 3 9. Jadi jawabannya adalah 2/9. Nah, tentu kita tidak ubah lagi dia ke pecahan campuran.
karena dia pembilang sudah lebih kecil daripada penyebutnya. Dan pecahan pun sudah sederhana. Jadi jawabannya adalah 2/9 karena ini sudah sederhana, tidak bisa dibagi lagi. Baik, sampai di sana langkah-langkah dalam mengerjakan pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Kalian bisa memutar kembali videonya untuk memahami setiap langkah dari proses pembagian pecahan tersebut. Selamat belajar, tetap semangat, dan harus berani mencoba. Sampai berjumpa di tayangan video pembelajaran berikutnya.